Video kali ini saya akan membahas tentang 14 alasan PHK menurut aturan di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Rapat kerja Badan Legislasi atau Balik DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Karya untuk disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Rancangan Undang-Undang Cipta Karya disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya, kata Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 dengan pemerintah. Dalam rapat tersebut, sebanyak 7 fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah, sedangkan 2 fraksi menyatakan menolak rancangan undang-undang ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat. Sejumlah pasal dari Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu pasal yang ditolak serikat buruh yakni terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK pekerja oleh perusahaan. Dikutip dari Beleit Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 154A bahwa pemerintah membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan yang keenam, perusahaan dinyatakan valid. Yang ketujuh, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Yang kedelapan, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Dan yang kesembilan, pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis. Yang ke-10, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dan yang ke-11, pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib. Yang ke-12, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Yang ke-13, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh meninggal dunia. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses. Terima kasih.